Hai, kabar baik semua? Kita jumpa lagi di Dongeng Cerita Film. Buat yang lagi galau nyari film, nih kita bakal bahas film apa aja yang bikin kalian ngerasa penasaran dan semangat. Di video kali ini, kita bakal bahas film yang judulnya Glory Road, yang keluar tahun 2006. Film ini, ceritanya tentang pelatih yang sukses banget bikin anak-anak kulit hitam jadi juara nasional dalam pertandingan basket Amerika. Dia juga orang pertama yang berani mainin 5 pemain sekaligus dalam kejuaraan basket tingkat nasional Amerika di tengah suasana rasisme yang masih kencang di negara itu pada tahun 60-an. Mau tahu ceritanya? Daripada penasaran terus, langsung aja ke alurnya, gas! Di awal film, kita melihat pertandingan bola basket putri, di mana salah satu tim yang menang merayakan kemenangannya dengan mengangkat pelatihnya yang bernama Haskins. Saat Haskins sedang bermain dengan anak-anaknya di rumah, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Universitas Texas Western. Pihak universitas menawarkan kepada Haskins untuk melatih di kampus kecil mereka yang terletak di kota El Paso. Setelah itu, Haskins langsung bertemu dengan pihak universitas. Dalam pertemuan itu, pihak universitas menginginkan Haskins untuk melatih tim bola basket mereka. Tetapi, universitas tidak mampu memberikan gaji yang besar kepada Haskins. Sebagai penggantinya, Haskins diizinkan membawa keluarganya tinggal di asrama laki-laki di kampus, dan mereka juga mendapat makan gratis setiap hari di kantin. Mendengar hal itu, Haskins yang sangat menginginkan kesempatan untuk melatih tim basket di Divisi 1, akhirnya menerima tawaran tersebut. And we can't pay very much. That's all right with me. Esok harinya, Haskins dan keluarganya berangkat ke El Paso. Tiba di kampus, Haskins disambut oleh asistennya, Moy. Dia lalu dibawa ke kamarnya, di mana ternyata Ross, pelatih kebugaran tim, sudah ada di sana, membantu menyiapkan kamar untuk Haskins dan istrinya. Saat mereka saling berkenalan, Haskins memperkenalkan Mary, istrinya, dan 2 anaknya. Moy kemudian mengajak Haskins tur ke lapangan untuk melihat para pemain basket universitas. Haskins juga menilai kemampuan dan potensi para pemain tersebut. Setelah melihat performa mereka, Haskins bertanya tentang anggaran untuk merekrut pemain. Moy menjelaskan bahwa anggaran yang ada akan digunakan untuk memperbaiki lampu di lapangan. Meski demikian, Haskins tak menyerah. Ia kemudian menemui Dewan Universitas, meminta anggaran untuk merekrut pemain. Sayangnya, Dewan menyatakan bahwa tidak ada anggaran untuk merekrut pemain basket, karena prioritas utama di universitas ini adalah football, sementara basket kurang mendapat perhatian. Walaupun demikian, Dewan sekolah berjanji akan berusaha menyediakan beasiswa bagi para pemain yang berhasil direkrut ke tim universitas. Meski solusi ini tidak begitu memuaskan bagi Haskins, dia tetap gigih mencari pemain untuk memperkuat timnya. Haskins berkeliling ke kampus-kampus dan pusat latihan basket di sekitar Universitas Texas Western. Meski selalu mendapat penolakan dari para pemain, dikarenakan tim universitasnya selalu kalah. Chicago. Hey, after the game, when you get a minute, I'd like to talk to you about playing for me. You at Texas Western? Thanks, coach, but I'm partial to winning. Haskins mulai kebingungan mencari pemain ke tempat lain. Akhirnya, perhatiannya tertuju pada seorang pemain basket kulit hitam, yang tampaknya sedang menunggu, namun belum dipilih oleh pelatihnya. Melihat kesempatan ini, Haskins menemui pemain tersebut di ruang ganti, yang dikenal sebagai Bobby Joe. Haskins menawarkan beasiswa penuh, dengan syarat, Bobby bersedia bergabung dengan tim basket Universitas Texas Western. Namun, respons Bobby sama seperti pemain lain, ia menolak tawaran tersebut. Bobby menyatakan, "Saya sudah bosan hanya menjadi pemain pelengkap di setiap tim yang saya ikuti, bahkan akhirnya saya dipecat." Haskins mencoba meyakinkan Bobby, bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan Bobby jika dia mau bergabung dengan timnya. Setelah berhasil diyakinkan oleh Haskins, akhirnya Bobby mau menerima tawaran tersebut, dan bergabung dengan tim Universitas Texas Western. Namun, Ross tidak setuju dengan keputusan Haskins merekrut pemain kulit hitam, mengingat para donatur atau sponsor, kemungkinan tidak akan menyetujuinya. Perlu diingat, tahun 60-an, rasisme masih marak di Amerika, tetapi Haskins teguh pada pendiriannya untuk merekrut pemain dari kalangan kulit hitam. Dan Haskins bertemu dengan anak kulit hitam lainnya, bernama Harry Plutnoy, yang bersama temannya dan malah terlihat takut saat Haskins mendekat. Harry memilih kabur,
namun kaget saat tiba di rumah karena Haskins telah berbicara dengan ibunya. Haskins meminta ibu Harry membujuk anaknya agar bergabung dengan tim dan menawarkan beasiswa penuh di kampusnya. Dengan persetujuan ibunya, Harry akhirnya masuk ke tim. Tidak berhenti di situ, Haskins terus mencari pemain baru dari kalangan anak kulit hitam dan berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Kemudian, Haskins pergi ke New York untuk membujuk pemain kulit hitam lainnya agar bergabung. Meski berhasil merekrut 3 pemain, tindakan Haskins membuatnya ditegur oleh Dewan Sekolah karena merekrut banyak pemain kulit hitam. Dewan menyatakan bahwa donatur kemungkinan tidak akan menyetujuinya, tetapi Haskins tetap teguh pada pendiriannya. Di lain pihak, ketika di kampus, para murid kulit hitam mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Ketika mereka mulai berkenalan satu sama lain, tampaknya tidak berjalan dengan baik. Ketika beberapa dari mereka mulai memamerkan skill, hingga terjadi keributan di kantin. Ross yang mendapat laporan, segera datang dan melerai keributan. Eagleville, Missouri, all-state 19 boards a game. Gary, Indiana. United Steel Mill day shift. Back to the cow shift room. Selanjutnya, meski telah banyak merekrut orang kulit hitam, Haskins masih menambah lagi pemain berkulit hitam, yakni David Latin. David tidak seperti pemain yang lainnya, yang merupakan pemain basket amatiran. Namun David adalah pemain basket profesional, yang sering diliput oleh media. Sementara itu, Jerry, yang merupakan salah satu pemain kulit putih di tim, mengatakan bahwa orang tuanya memintanya bekerja di ladang, karena menurut orang tuanya, bermain basket dianggap buang-buang waktu dan tidak produktif. Namun, Jerry menolak keinginan orang tuanya karena dia memiliki mimpinya sendiri. Kemudian, salah satu petugas asrama meragukan kemampuan Haskins, karena dia adalah mantan pelatih pemain basket putri. Pernyataan itu membuat salah satu pemain meremehkan kemampuan Haskins dalam melatih. Namun, Haskins pun menunjukkan kemampuannya dalam melatih basket. Dia melatih para pemain basket dengan keras, bahkan banyak di antara mereka yang kelelahan. Haskins juga menegur Shad yang berlatihnya terlihat tidak serius. You got mud on your feet? Come on. Down, get low, son. There you go. Lower, make it uncomfortable. Shad, what was that? Are you kidding me? Pada malam harinya, Bobby Joe mengajak teman-temannya pergi ke sebuah bar, namun beberapa dari mereka tidak mau ikut. Sesampainya di sana, Bobby pun berkenalan dengan pelayan wanita di sana, yang bernama Tina. Pada keesokan harinya, mereka kembali mengikuti sesi latihan. Namun, karena pulang terlalu larut dan minum terlalu banyak, mereka terlihat tidak siap. Haskins lantas menghukum mereka semua, termasuk David yang tidak ikut ke bar. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan latihan. Haskins mengatakan bahwa materi saat ini adalah mempelajari teknik dasar dalam latihan, dan para siswa disuruh untuk fokus di situ dulu. Namun demikian, Bobby malah melakukan trik-trik tambahan ketika memasukkan bola, sehingga Haskins pun memarahinya, dan kembali mengingatkan bahwa mereka semua harus memainkan permainan dengan teknik dasar, dan bermain dengan standar yang telah ditentukan. Sementara itu, Harry mengalami penurunan dalam prestasi akademisnya. Nilai-nilainya selalu berada di bawah rata-rata, sehingga ia terancam tidak lulus ujian. Oleh karena itu, Haskins meminta Harry untuk meningkatkan nilainya dalam waktu 2 minggu. Haskins juga menghubungi ibu Harry, agar dapat memberikan dukungan agar Harry lebih semangat dalam belajar. Pendekatan ini berhasil, dan Harry berhasil meningkatkan nilai-nilainya. Pada sesi latihan selanjutnya, tanpa diketahui oleh para pemain, mereka sedang dipantau langsung oleh donatur sekolah. Namun, ketika donatur sekolah melihat Haskins merekrut 7 pemain kulit hitam, mereka tidak setuju dengan langkah tersebut. Di sisi lain, Shad masih mengalami ketakutan untuk melakukan blok, yang menjadi masalah, mengingat pertandingan akan segera dimulai. Dengan berat hati, Haskins memutuskan untuk memulangkan Shad, atau mengeluarkannya dari tim. Meskipun Shad keberatan dengan keputusan tersebut, pada keesokan harinya, ia mendatangi Haskins, dan memohon untuk diberi kesempatan kedua. Haskins akhirnya memberikan kesempatan kedua untuk Shad. Namun, dalam sebuah sesi latihan, Shad mengalami benturan dengan David,
sehingga mengakibatkannya cedera. Meskipun cedera, Chad tetap bersikeras untuk bermain, bahkan memilih menggunakan topeng daripada beristirahat di ruang perawatan. Oh, come on. Yeah, I know you're okay. You walk and talk. Tindakan ini membuktikan bahwa Chad telah berubah, dan Haskins memutuskan untuk tetap mempertahankan Chad di dalam tim. Beberapa waktu kemudian, tim bersiap untuk menghadapi pertandingan tingkat wilayah. Dalam pertandingan pertama, Haskins memilih untuk menurunkan 3 pemain kulit hitam dan 2 pemain kulit putih. Meskipun keputusan ini menuai keheranan dan ketidaksetujuan dari beberapa pihak, tim yang diturunkan berhasil memberikan hasil yang memuaskan. And the Miners win the tip-off to start the season. Hey, protect the ball. Hey, Hill, you notice your man just scored on you? Tommy Joe Hill spins to the basket, puts it up for two. Hey, Armstrong, you bored. And Dillon, and the ball. Good drive that ball. There it is. So the Don has it. Dalam pertandingan berikutnya, tim Texas Western dihadapkan pada tantangan besar ketika menghadapi tim peringkat keempat nasional. Sayangnya, Texas Western tertinggal pada kuarter awal yang sangat mengecewakan Bobby Joe. Haskins kemudian bertemu dengan anak asuhnya di ruang ganti, di mana Bobby memohon agar Haskins memberikan kebebasan kepada mereka untuk bermain sesuai gaya mereka sendiri. Namun, permintaan tersebut ditolak, dan hasil pertandingan tidak membaik, bahkan di babak kedua mereka semakin tertinggal. Situasi ini membuat Haskins memutuskan untuk meminta jeda pertandingan. Setelah jeda, Haskins memanggil Bobby dan memberikan instruksi yang berbeda, silakan bermain dengan cara kalian. Dengan kebebasan yang diberikan oleh pelatih, akhirnya Texas Western mulai memperkecil ketinggalan. Dengan permainan cepat dan gaya bermain yang lebih bebas, mereka berhasil mengatasinya dan meraih kemenangan. It's back-to-back. Huge deficit. Austin Artis with a steal. Bounce pass to Bobby Joe Hill. He drives it in. Well, the Miners launched defensively. Sejak saat itu, dengan perlahan tapi pasti, Texas Western mulai mendapatkan popularitas yang semakin luas dan dikenal oleh banyak orang. Bahkan, mereka berhasil mencapai tingkat nasional sebagai perwakilan wilayah. Selain prestasi mereka di lapangan, tim ini juga menjadi solid dan menakutkan di mata lawan-lawannya. Namun, kepopuleran mereka tidak hanya membawa dampak positif. Masalah rasisme mulai muncul, khususnya terhadap pemain berkulit hitam. Chad bahkan mengalami pemukulan oleh gerombolan tak dikenal saat makan di restoran. You get that. Give me some with some sauce on it, okay? Hey. I'll get you black. Ancaman akan kehidupan mereka juga tidak terelakkan. Meskipun demikian, para pemain dan keluarga Haskins berusaha untuk tidak terlalu khawatir terhadap situasi tersebut. Di sisi lain, di tempat latihan, Seager, salah satu pemain, mengalami sesak nafas. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa Seager memiliki masalah pembesaran jantung yang bisa berakibat fatal. Haskins memutuskan bahwa Seager tidak dapat lagi bermain sebagai pemain aktif karena bisa membahayakan nyawanya. Meskipun kecewa, Seager akhirnya menerima keputusan tersebut dan setuju untuk tetap mendukung tim dari pinggir lapangan. Walaupun Seager kecewa, diskusi mereka berakhir dengan saling pengertian. Tim Texas Western melanjutkan perjalanan mereka ke ajang nasional, meskipun masih ada keraguan dari beberapa pihak, terutama petinggi tim. Keberhasilan Haskins membawa banyak pemain kulit hitam ke tim, membuat sebagian beranggapan bahwa hal itu bisa membahayakan tim saat berlaga di tingkat nasional. Situasi tersebut terbukti ketika di bandara, Haskins mencoba berkenalan dengan pelatih Rapp, yang merupakan pelatih dari tim basket Universitas Kentucky, juara bertahan tingkat nasional. Namun, saat pelatih Rapp melihat anak asuh Haskins, yang kebanyakan berkulit hitam, ia bersikap dingin dan seolah meremehkan mereka. Selanjutnya, saat pertandingan Texas Western melawan East Texas, para pemain Texas Western mendapat perlakuan rasis dari penonton. Untungnya, hal itu berhasil diredam hingga tidak terjadi hal buruk. Ignore all this trash. Just get out on the court. You come in here. Come on. Ketika pertandingan dimulai, Texas Western berhasil mendominasi permainan. Namun,
David mendapat teguran sebanyak 4 kali, karena tidak dapat mengontrol emosinya. Oleh sebab itu, pelatih Haskins memutuskan untuk mengistirahatkannya, khawatir dia akan mendapat kartu merah. Beruntung, hingga akhir pertandingan, Texas Western berhasil mempertahankan keunggulannya. At the beginning of this match that we would wind up number 4 in the on the heels of powerhouses like. Setelah pertandingan, ketika mereka pulang ke penginapan untuk istirahat, mereka kaget melihat kamar mereka yang telah berantakan dan dipenuhi dengan coretan kebencian. Haskins dan Ross segera menyuruh Moy untuk membayar tagihan penginapan dan memerintahkan para pemain untuk segera naik ke dalam bus. Kejadian tersebut membuat para pemain kulit hitam merasa ketakutan, karena situasi tersebut tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dan mereka merasa seperti sedang menghadapi musuh satu dunia. Pada pertandingan selanjutnya, permainan tim Texas Western mulai kehilangan kekompakan dan kebersamaan yang selama ini ada. Kekompakan tersebut seperti hilang begitu saja, sehingga mereka mengalami ketertinggalan poin. Hal ini terus berlanjut, hingga membuat pelatih Haskins panik. Bahkan, ia sampai salah menduduki kursi pelatihnya. Pada pertandingan tersebut, Texas Western mengalami kekalahan pertamanya sejak mereka memasuki kancah nasional. Seusai pertandingan, Haskins meluapkan kemarahannya kepada tim karena penampilan buruk yang mereka tunjukkan hari itu. Di sisi lain, bukannya melakukan introspeksi diri, para pemain kulit putih dan kulit hitam malah saling menyalahkan satu sama lain. Ross pun ikut bersuara, mengatakan bahwa ini lebih buruk daripada kalah bertanding, dan mereka lupa pada misi awal, mengapa mereka berada di sini sekarang. Selanjutnya, Haskins mencoba untuk kembali menyatukan tim, dan membakar semangat para anak asuhnya. Haskins mengatakan, sekarang saatnya untuk membuktikan diri dengan menjadi pemenang. Meskipun mereka kalah dari pertandingan sebelumnya, tim Texas Western tetap lolos ke babak 4 besar. Pada pertandingan selanjutnya, mereka akan menghadapi tim Kansas. Suatu ketika, Ibu Seeger menemui Haskins, dan meminta agar anaknya dimainkan dalam pertandingan selanjutnya. Walaupun hanya selama 5 menit, dengan segala risikonya. Beberapa waktu kemudian, pertandingan melawan tim Kansas pun digelar. Tim Texas Western mengalami kesulitan mengalahkan tim Kansas, bahkan mereka ketinggalan poin. Untuk membalikkan posisi, pelatih Haskins akhirnya memasukkan Seeger. Perlahan tapi pasti, tim Texas Western mulai berhasil memperkecil ketertinggalan. Defensively by White. Easy pass and a dunk, and he just overpowers. Now Cager. It's my son. 22-footer. Is Bobby Joe Hill looking to answer for the Miners? And he'll score. Jojo's turn from the wing. Gaya bermain yang berbeda dan menyegarkan. Haskins kembali melakukan rotasi pemain, yang membuat permainan semakin menarik dan menegangkan. Texas Western akhirnya berhasil menyamakan kedudukan, sehingga kedua tim memiliki poin yang sama. Mereka memasuki babak tambahan setelah perjuangan keras. Dan akhirnya, tim Texas Western berhasil memenangkan pertandingan dengan momen terakhir yang dramatis. Just seconds from Artis. Up to left. Then the game to a second overtime. The Miners lead by 1. Everyone in the gym knows who's JoJo White. Line. It's good. Ralph, wait a minute. It looks like he stepped on the line. Texas Western Miners improbable. Atas kemenangan itu, tim Texas Western berhak melaju ke final dan akan berhadapan dengan tim dari Universitas Kentucky. Usai pertandingan, seorang donatur kampus meminta maaf kepada Haskins karena telah meremehkannya dan memintanya untuk melupakan semua yang pernah dia katakan. Di lain pihak, pelatih rap dari tim Kentucky meremehkan skuad tim Texas Western yang didominasi oleh pemain kulit hitam. Namun, para pemain Texas Western tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Bahkan, mereka merasa bahagia karena berhasil masuk ke final. Pada malam harinya, Haskins meminta semua pemain berkumpul di tempat latihan. Di hadapan para pemain, Haskins mengungkapkan strateginya untuk menghadapi pertandingan final. Dia ingin membuka mata semua orang yang selama ini selalu meremehkan para pemain kulit hitam. Oleh karena itu, Haskins akan memainkan 5 pemain kulit hitam sekaligus, termasuk 2 orang cadangan. Mendengar hal itu, Jerry Armstrong, yang merupakan pemain kulit putih berkata bahwa, jika itu bisa membantu tim,
dia bersedia merelakan kesempatan bermainnya. Demi rencana pelatihnya, agar meningkatkan martabat pemain kulit hitam. Beberapa waktu kemudian, pertandingan final dimulai. Haskins benar-benar menjalankan rencananya, dengan menurunkan 5 pemain kulit hitam sekaligus. Hal ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah kejuaraan basket tingkat nasional di Amerika. Pada awal pertandingan, pertarungan sengit antara kedua tim telah dimulai. Dan berbagai drama pun terjadi. Mulai dari cedera yang dialami oleh Harry, David yang sering melakukan pelanggaran, dan akhirnya terpaksa ditarik keluar oleh Haskins. Tim Texas Western mengalami ketertinggalan poin, namun berkat semangat dan strategi yang dijalankan oleh Haskins, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan semakin menarik dan fenomenal, dikala para pemain melakukan aksi-aksi akrobatik basket yang belum pernah dilihat orang-orang sebelumnya. This time Louis Dampier with the basket, and he says it again, throw body downhill, just like that, we're top. Defense! Watch him! Get him! Set it up! Set it up! Now Jarrett takes it right to the meat. Setelah melalui banyak perjuangan dan drama, akhirnya tim Texas Western berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara nasional turnamen NCAA. Keberhasilan ini membuka jalan bagi tim-tim lain untuk lebih terbuka terhadap penggunaan pemain kulit hitam dalam komposisi tim mereka. Langkah yang diambil oleh Haskins, semula hanya ingin menjadikan Texas Western juara, ternyata memiliki dampak yang lebih besar. Pertandingan antara Texas Western dan Kentucky menjadi kejutan terbesar dalam sejarah olahraga basket. Setelah kemenangan tersebut, para pemain Texas Western meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, seperti menjadi pemain basket profesional, pelatih basket, guru, polisi, dan lain sebagainya. Sementara itu, Haskins berkarir sebagai pelatih di Texas Western selama 14 musim, sementara pelatih Rapp juga mulai membuka diri dengan menerima pemain kulit hitam. Haskins mengubah sejarah, membuka pintu inklusivitas di olahraga. Pesan kuat tentang persatuan dan perjuangan.